Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati para peserta bimbingan teknis struktur pembelajaran sastra berbasis digital tingkat nasional, para panitia dan pimpinan di lingkungan Badan Bahasa yang turut hadir di hotel pada siang hari ini. Pertama, saya ingin menyampaikan terima kasih kepada semuanya atas partisipasi di dalam acara ini yang sudah merupakan program yang dirancang lama. Ya. Kemudian yang kedua, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena berkat rahmat dan berkat dari Allah Subhanahu Wa Taala kita pada siang hari ini bisa dikumpulkan di ruang dari saya di sini ruang virtual, dan bagi Bapak Ibu di sana di hotel berada di ruang besar, dan saya lihat tadi semuanya bersiap untuk menerapkan protokol kesehatan sesuai dengan ketentuan selama wabah. Yang ketiga, terima kasih kepada para narasumber, para fasilitator yang sudah hadir di tengah-tengah Bapak Ibu sekalian, yang akan memberikan pencerahan bagaimana kita nanti akan menyiasati sebuah program yang sangat diharapkan kehadirannya oleh masyarakat di sekolah ya khususnya, dan juga tentu saja di dalam gerakan literasi nasional pada umumnya. Nah, saya sebelum lanjut kepada menyampaikan sambutan lain, saya ingin mengabulkan terlebih dahulu permintaan panitia bahwa acara ini harus saya buka di awal. Nah, maka atas nama pimpinan Badan Bahasa dan atas izin dari Bapak Ibu sekalian, saya nyatakan bahwa acara BIMTEK Instruktur Pembelajaran Sastra Berbasis Digital yang diikuti oleh para peserta dari seluruh Indonesia pada hari ini 31 Agustus 2020 dengan resmi saya nyatakan dibuka. Nah, tugas saya yang kedua adalah menyampaikan arahan. Sebetulnya bukan arahan, ya. Saya menyampaikan berbagi pikiran saja terkait dengan program literasi ini. Sejak beberapa tahun terakhir, literasi selalu terngiang-ngiang di dalam telinga kita, ya, di dalam pikiran kita, karena sepertinya urusan literasi menjadi topik yang hangat dibicarakan bukan hanya di kalangan para pendidik, tapi juga di kalangan masyarakat luas. Nah, ini sekaitan dengan beredarnya kajian-kajian di tengah masyarakat tentang rendahnya tingkat literasi yang ada di lingkungan kita. Bisa dibayangkan Indonesia ketika diukur tingkat kecakapan literasinya oleh peringkat internasional itu masih berada pada peringkat bawah, ya. Walaupun tidak berada pada yang paling bawah, peringkat Indonesia belum menggembirakan karena masih 2 atau 3 ranking terbawah, ya. Nah, ini semakin mengkhawatirkan karena adanya data itu adalah ketika kita sedang gencar-gencarnya menggelindingkan, menginisiasi program yang disebut dengan program gerakan literasi. Nah, Bapak Ibu sekalian, pertanyaan besarnya, apakah selama kita menyelenggarakan pendidikan selama ini, ya, Indonesia 75 tahun merdeka, apakah hasilnya adalah berupa data yang sangat menyenangkan itu?
Tentu itu memang tidak sepenuhnya benar ya, bahwa itu hanya satu-satunya alat ukur. Tentu tidak begitu. Namun demikian, alat ukur itu menunjukkan sebagai lonceng yang memberikan peringatan kepada kita bahwa kita perlu awas dan waspada. Terutama untuk kita yang bergerak dalam bidang pendidikan. Mengapa demikian? Karena itu mengisyaratkan seolah-olah selama ini program pendidikan baca tulis, berhitung, pendidikan berpikir tingkat tinggi dan sebagainya yang merupakan akumulasi dari dikemas dalam bentuk atau nama yang disebut dengan literasi, itu seolah-olah gagal total. Nah, pertanyaannya apakah betul itu gagal total? Tentu tingkat representasi keterwakilan mereka yang diukur dengan alat itu juga bisa menjadi pertanyaan besar bagi kita. Namun apapun alasannya, ini mengisyaratkan pada kita memang perlu berhati-hati. Sebab kita dituntut akan bekerja lebih keras, kita dituntut bekerja lebih serius, sehingga ketika nanti suatu saat ke depan Indonesia diukur kembali dengan alat ukur yang valid terkait dengan literasi, tidak boleh lagi ranking kita, walaupun kita tidak gila ranking, tapi itu adalah faktanya, ranking kita tidak boleh jeblok seperti sekarang ini. Nah, Badan Bahasa, pengetahuan kita bersama memiliki tanggung jawab untuk secara bersama-sama dengan unsur-unsur lainnya di dalam lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mengawal program literasi ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, lalu apa program literasi yang kita gaungkan selama ini? Dan mau kemana arah yang ke depan? Saya memang belum lama dilantik sebagai Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Namun demikian, walaupun belum lama begitu, saya punya sebuah cita-cita bahwa gerakan literasi atau apapun namanya, program-program yang terkait dengan literasi itu mendapatkan pengawalan yang betul-betul akan mampu menunjukkan kepada publik, kepada masyarakat bahwa kita telah berkontribusi sedikit banyak terhadap peningkatan kompetensi literasi masyarakat kita, khususnya di persekolahan tadi. Nah, Bapak-Ibu sekalian, mengapa saya katakan tadinya gitu? Ini karena tidak lain bahwa gerakan literasi yang saat ini menjadi tanggung jawab dari Kementerian dari Badan Bahasa itu akan lebih difokuskan kepada gerakan literasi untuk masyarakat. Sementara gerakan literasi di persekolahan itu akan lebih banyak digarap oleh Balitbang dan juga Direktorat Jenderal yang terkait begitu. Apakah itu Dirjen GTK atau Dirjen PAUD, Dikdas dan Dikmen. Nah, khusus untuk Badan Bahasa, kita telah menggariskan bahwa literasi itu menjadi salah satu dari kelompok pakaran dan layanan profesional yang menjadi program unggulan kita. Nah, ketika ini disampaikan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan bahwa kita akan mengusung literasi, maka dialog yang muncul adalah mau kemana arah literasi, program literasi kita. Nah, setelah diskusi yang cukup panjang dan intensif begitu Bapak Ibu sekalian, kita sepakat bahwa untuk 2020 dan seterusnya program literasi kita itu diarahkan untuk pemberdayaan literasi di masyarakat. Nah, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan telah menggariskan bahwa literasi yang akan kita garap itu fokus di wilayah-wilayah 3T, sehingga pada saatnya nanti literasi kita itu bermula dari wilayah yang ketinggalan ini. Nah, lalu apa yang akan kita lakukan? Yang pertama adalah kita akan menyediakan bahan-bahan literasi yang sudah kita siapkan. Kita akan cetak, kita akan distribusikan. Dalam catatan kami, selama ini dari 2016 sampai 2019
sudah tersedia ada 718 buku pengayaan literasi untuk semua jenjang, apakah itu jenjang PAUD, SD, SMP, SMA, yang juga bisa dikerjasamakan dengan pihak taman-taman bacaan masyarakat atau TBM. Nah, jumlah yang 718 ini tahun lalu sudah kita cetak ada 60 judul. Nah, sisanya akan kita cetak kembali, ya, kita siapkan untuk tahun yang akan datang 2021. Nah, ini akan kita fokuskan di daerah 3T saya tadi katakan. Lalu dari jumlah itu kita juga akan menyediakan sekurang-kurangnya, ya, target kita adalah 1.250 buku bacaan baru yang merupakan hasil terjemahan dari karya-karya terlaris dunia. Mengapa kita tujukan dengan program ini, menerjemahkan karya-karya terlaris dunia? Tidak lain adalah supaya anak-anak kita, apakah mulai PAUD, SD, SMP, SMA, dan juga masyarakat pada umumnya, itu bisa terpajankan dengan konteks global. Kalau tadi 718 buku itu umumnya diambil bahannya itu dari kearifan-kearifan lokal yang muncul di dalam masyarakat kita, ya, secara nasional dan juga regional, ya. Buku yang akan kita terjemahkan ini yang 1.250 itu konteksnya konteks global, sehingga perpaduan antara konteks lokal, nasional, dan global itu akan menyatu bagaikan sebuah melting pot. Dan inilah yang akan menjadi sebuah ciri bahwa masyarakat kita ke depan adalah masyarakat yang memiliki kearifan-kearifan lokal, tetapi juga mereka berwawasan global. Nah, ini adalah target kita, ya, untuk program literasi ini. Dan ini akan kita mulai dicobakan tahun 2021. Oleh karena itu, gerakan literasi yang akan kita usung, ya, difokuskan untuk bagaimana kita bisa membantu program literasi di masyarakat ini, ya. Nah, walaupun belum kita pastikan, ya, saya sudah ngobrol-ngobrol dengan teman-teman di Badan Bahasa. Kita ingin pada tahun 2021 itu ada sebuah wilayah yang justru menjadi proyek percontohan kita, bagaimana kita meningkatkan kompetensi literasi masyarakat. Nah, kita belum tentukan akan ada di wilayah mana begitu, karena masih perlu memperoleh pembahasan begitu. Namun kita pada tahun 2021 akan fokus di sebuah daerah untuk menggarap masalah literasi ini, untuk dijadikan bahan percontohan. Walaupun tidak berarti bahwa di daerah lain itu akan terbengkalai, tidak, ya. Karena KKLP, kelompok kepakaran dan layanan profesional yang saya bentuk di lingkungan Badan Bahasa dan juga di UPT itu akan bergerak, ya, secara nasional menggarap program literasi ini. Dan ada sebuah wilayah yang memang fokus, yang digarap secara khusus, dan itu menjadi pilot project kita, project percontohan. Sehingga ketika misalnya nanti di daerah itu kita lihat hasilnya bagus, maka itu bisa diterapkan di wilayah lain dengan mengadopsi tentu saja praktek-praktek terbaik dan juga nilai-nilai kearifan lokal dari tempat atau wilayah yang akan kita garap kemudian. Nah, ini yang menjadi concern kita, menjadi kepedulian kita, bahwa ke depan program literasi sebagai proyek nasional, ya, program prioritas ini benar-benar digarap. Dan tentu saja kehadiran Bapak Ibu, para guru, para instruktur, ya, dari seluruh Indonesia yang akan disampaikan oleh Ketua Panitia, dan tentu difasilitasi oleh para fasilitator, narasumber yang pasti sudah sangat handal bicara tentang literasi terkait dengan sastra, ya, literasi sastra dalam hal ini, itu pasti akan memberikan manfaat yang luar biasa. Dan sebuah catatan lain adalah bahwa
pembelajaran sastra ini literasi sastra itu berbasis digital. Nah, mengapa digital itu menjadi sebuah kata kunci? Karena kita hidup di dalam dunia yang masuk ke revolusi industri 4, atau bahkan sudah banyak yang menyebutkan kita sebetulnya sudah tidak di revolusi industri tahap keempat atau gelombang keempat, bahkan sudah masuk ke gelombang kelima. Nah, digitalisasi karya-karya sastra yang kemudian akan diajarkan oleh Bapak Ibu nanti itu merupakan tantangan baru ya, yang harus kita hadapi. Sebelum kita bisa mengajarkan sastra yang berbasis digital ini, tentu kita sendiri yang akan harus bisa meyakinkan, bukan hanya meyakinkan orang lain, tapi juga meyakinkan diri kita bahwa kita memang bisa untuk melakukannya. Oleh karena itu saya mengapresiasi ya, karya-karya Bapak Ibu, keterlibatan Bapak Ibu di dalam upaya kita meningkatkan kapasitas murid-murid kita, dan kita perbaiki pembelajaran sastra ini melalui pembelajaran digital di masa pandemi COVID-19 ini. Ke depan mau bagaimana ya kita tidak pernah tahu ya, tapi di masa pandemi COVID-19 ini mari kita kawal pembelajaran sastra ini, walaupun harus daring begitu, kita tetap lakukan dengan sepenuh hati. Saya kira itu apa yang bisa saya sampaikan untuk membuka acara ini, dan secara resmi nanti saya akan menyampaikan paparan sedikit ya, pendek saja terkait dengan kebijakan Badan Bahasa dalam kaitan pembelajaran sastra berbasis digital ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.